Ya ampun, layanganku benar-benar nggak bisa mengikuti arah angin hari ini. Wah, layanganku terbang tinggi, benar-benar indah. Waduh, layanganku kalah dari layangan tak dikenal itu. Sungguh memalukan. Iya Aldo, padahal kupikir kita udah cukup siap, tapi tampaknya dia punya teknik yang lebih baik. Aku nggak terima kalah begitu aja. Kita harus belajar dari kekalahan ini dan membalasnya suatu saat nanti. Iya Aldo, kita akan latihan lebih keras, belajar strategi baru, dan mencari cara untuk meningkatkan kemampuan kita. Pasti kita akan tunjukkan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Kegagalan ini hanya membuat kita lebih kuat. Betul Aldo, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kita akan bangkit dan menjadi lebih baik. Kita akan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Astaga, aku masih belum bisa terima. Layanganku kalah. Bisa-bisanya ini terjadi. Aldo, ini cuma permainan. Gak usah terlalu dipikirkan. Kita bisa beli layangan baru. Nanti kita adu lagi lain waktu. Ini rasanya seperti kekalahan besar bagiku. Ya ampun, iya aku paham. Tapi ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Bisa bangkit dan belajar dari kegagalan ini. Mungkin kamu benar, adu layangan adalah tentang semangat sportivitas dan belajar menerima hasil apapun. Nah, gitu dong. Ayo kita beli layangan baru dan coba lagi. Mungkin nanti kita bisa kalahkan orang itu. Kutunggu kekalahan kalian lagi. Hahaha. Maaf Bu, kalau boleh saya tanya, waktu anak ibu masih kecil sering melakukan bonding ya kepada anaknya? Bonding itu apa ya Bu? Bonding itu merupakan hal yang dapat melekatkan rasa kasih sayang antara ibu dan anak. Kurang apa lagi Bu? Kami sebagai orang tua sudah memberikan kasih sayang dari kecil sampai besar. Bahkan kami belikan dia iPhone yang harganya 12 juta itu. Dan juga laptop Mac seharga 35 juta. Tapi malah dia banting semua barang mahal itu. Bahkan laptop Mac pernah dilemparnya ke kolam renang hanya gara-gara dilarang keluar rumah oleh ayahnya. Kan menurut saya, ayahnya sangat baik karena menghindarkan anak saya terpengaruh pergaulan bebas. Dan juga takut diganggu orang yang tak dikenal. Atau mungkin ada temannya yang mengajak untuk menggunakan obat terlarang. Makanya lebih baik di rumah saja, karena lebih aman. Apa ibu menemaninya di rumah? Saya ini loh Bu, sangat sibuk sekali. Wajarlah, saya ini kan wanita karir. Jarang ada waktu di rumah. Kadang kalau saya pulang ke rumah sudah malam hari. Begitu juga dengan ayahnya, saat sibuk sekali. Sering dinas keluar daerah sehingga jarang sekali kami kumpul di rumah. Ini kami lakukan semata-mata demi anak agar mereka berkecukupan dan segala keinginan yang mau dibelinya bisa kami penuhi. Jadi anak ibu sendirian di rumah ya? Tidaklah, kan ada bibi yang menjaga dia di rumah. Jadi aman saja sih menurut saya. Apalagi sudah kami percaya si bibi dan anak kami masih kecil. Jadi seringnya saat saya pulang atau cuti kerja baru bisa bersama anak saya. Namun kadang-kadang saat cuti saya tidak terlalu lama karena masih perlu memperhatikan kembali pekerjaan saya dari laptop untuk perencanaan dan pencapaian kerja saya. Dan juga terkadang atasan saya memerlukan saya, sehingga saya akhiri cuti saya walaupun masih panjang. Dan beberapa tahun ini saya sudah tidak ambil cuti kerja karena produksi lagi meningkat pesat. Wah, ibu sangat sibuk sekali ya. Maaf Bu, saya mau tanya lagi. Waktu anak ibu masih bayi, apakah dikasih ASI eksklusif? ASI eksklusif? Apa itu Bu? Setahu saya adanya ASI saja. Saya tidak pernah memberikan ASI kepada bayi saya. Malahan saya kasih susu kaleng yang mahalan Bu setiap hari. Dan dia menyukainya. Karena saya tidak sempat untuk menyusui anak saya, karena ada banyak pekerjaan di kantor yang sedang menunggu. Astaga, ASI eksklusif itu penting loh Bu untuk anak. ASI eksklusif itu artinya pemberian ASI kepada bayi baru lahir tanpa makanan tambahan lain hingga umur 6 bulan. Dan itu merupakan hak anak untuk mendapatkannya. Dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga umur 2 tahun dan diberikan PMT atau pemberian makanan tambahan pendamping ASI. Rasanya saya tidak sempat melakukan itu Bu, karena sangat repot sekali. Jadi saya berikan susu terbaik dan mahal untuk anak saya dan syukurnya dia menyukainya. Bu, masa bayi di mana ia baru dilahirkan sangat memerlukan ASI eksklusif Bu?
Karena di sanalah dia menemukan rasa kasih sayang, kenyamanan, cinta kasih lewat emotional bonding tadi. Ketika ibu memberikan ASI, sambil dipeluk ia akan merasakan kehangatan seorang ibu dan jangan buru-buru disapih. Oleh karenanya, anak ibu itu ketika masih bayi istilahnya tidak ada bawa tangan. Karena pemberian ASI dan segera digendong itu baginya sangat bermakna seperti mendapatkan rasa aman dan cinta. Nah, karena ibu tidak melakukan itu, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang memikirkan dirinya sendiri dan tidak akan dapat memahami perasaan orang lain. Saya tidak memahami itu. Saya kira cukup pemenuhan materi saja kepada anak saya dengan memberikan yang terbaik sudah cukup. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari ibu, saya menjadi sadar bahwa pola asuh saya selama ini salah. Sekarang adalah waktunya ibu memberikan kasih sayang kepada anak ibu. Fungsikan ibu sebagai pemberi rasa aman, sedangkan ayah boleh sebagai penegak aturan di rumah. Ketika ibu sebagai ratu di rumah tidak lagi dirindukan, anak ibu akan betah berlama-lama di luar rumah. Ibu harus menularkan energi positif kepada anak. Ketika melihat anak bandel, nakal, harusnya anak itu lebih butuh kasih sayang dan perhatian kita. Saya kasih rumus mendidik anak di era sekarang ya Bu. Rumusnya adalah dengan menjebol privasi si anak. Jangan menganggap anak mandiri. Hati-hati. Pernah kejadian anak kelas 2 SMP punya akun FB berteman dengan pemuda yang status FB-nya penuh dengan motivasi. Si anak kagum, lalu kopi darat lah, sedangkan si ibu tidak tahu. Ternyata si cowok punya niat tidak baik. Awal ketemuan pegangan tangan, lalu mulai berani yang lebih. Tetapi si anak perempuan selalu menolak. Sampai suatu waktu, anak perempuan ditelepon pacarnya. Itu tengah malam. Ia berbohong bahwa jadi korban begal. Si anak perempuan karena kadung cinta, keluar malam itu hendak menolong pacarnya. Di tempat sepi, ia nyaris mau dinodai. Bersyukur ada bapak-bapak melihat dan segera menolong anak perempuan itu. Si ibu yang mengetahui setelahnya hampir pingsan karena mengira anak yang disangkanya baik tidur di kamarnya, ternyata sudah pacaran 2 tahun dengan pemuda tersebut. Si anak perempuan tidak mau cerita dan terbuka kepada bundanya. Kenapa? Karena bundanya bukan menjadi tempat yang asik untuk diajak curhat.